Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Haryat MKM dan kali ini kita akan membahas Stolen Focus lagi. Kita akan lanjutkan konten Andain apa sih? Ini malam takbiran teman-teman. Aku nggak bisa tidur dan mohon maaf kalau belum bisa konsisten karena emang lagi sibuk dan juga lagi proses nulis naskah kedua. Aku lagi menggunakan waktuku benar-benar buat nulis. Terakhir lu kita ngomongin apa ya? Oh, ngomongin tidur terakhir ya. Anjing, aku terakhir ngomongin tidur harus cukup, tapi aku tidur larut malam, memang nggak konsisten sama apa yang dibaca. Nggak, aku besok akan bangun siang teman-teman. Aku akan memastikan saya dapat tidur 8 jam, bodo amat. Kan ini jam 12 ya, aku ngerekam sekarang. Jadi ya, kalau jam 1, bodo amat, aku akan bangun jam 10, jam 11 gitu, bodo amat, bodo amat, bodo amat. Nah, ini kita akan start dengan sesuatu yang menarik teman-teman. Bab 4 judulnya adalah Tumbangnya Membaca yang Berkelanjutan. Ini aku tandain judulnya karena bagus banget dan ini adalah yang aku rasakan. Ini ketika kemarin aku jalan-jalan di Gramedia ya. Aku mengingat masa kecilku tuh benar-benar bisa baca detektif Conan itu seharian gitu. Aku bisa baca dari 1 sampai 20 gitu untuk sehari. Dan aku tuh sampai inget kayak pasangan-pasangannya kan. Kalau kalian baca Conan itu kan kayak kadang ada satu volume yang kasusnya itu belum selesai terus lanjut ke volume berikutnya. Terus akhirnya ada satu volume yang ya udah tamatnya tuh pas volumenya itu berakhir. Aku tuh inget tuh kayak pasangannya tuh 5 sampai 8 kalau nggak salah, itu satu satu set gitu kan. Dari 9 sampai berapa itu dari awal sampai ketemu ujung lagi gitu. Jadi aku dulu kalau baca Conan kayak gitu dalam sehari, oke, aku inget ini satu setnya ini sampai sini, terus kayak jadilah aku baca ini gitu. Dan sekarang aku sadar aku nggak bisa ngelakuin itu. Kemarin aku beli 20th Century Boys, tebel kan, itu aja aku butuh 2 hari untuk baca komik itu. Yang mana dulu aku bisa baca itu dalam waktu singkat mungkin. Bukan hanya masalah kecepatannya, tapi ketelitian membacanya juga berkurang drastis. Kemarin aku beli Tintin. Aku lupa judulnya apa. Kalau nggak salah Cerutu Faroh, kalau nggak salah Cerutu Fir'aun kalau nggak salah. Lalu saya baca dari awal sampai akhir. Tiba-tiba ngerasa kayak nggak bisa ngikutin ceritanya apa. Padahal itu kan buku bergambar ya. Dan aku selama ini juga udah baca buku non fiksi. Tapi kayak bingung aja gitu. Ini ngomongin apa aku nggak ngerti. Kemarin aku juga baca Kosmos, itu ternyata kesulitan juga. Beberapa part aku beneran susah memahami, terus akhirnya kayak jadi aku skim aja gitu. I think memang sekarang itu membaca yang berkelanjutan itu tumbang. Bukan hanya di generasi yang baru, tapi di generasi yang lama yang dulu mungkin udah sempat kenal membaca, terus harus membaca lagi itu rupanya menyulitkan, rupanya susah. Kita cenderung membaca secara sekilas ketika membaca di layar. Demikian temuan studi yang dilakukan salah satu peneliti. Kita mengarahkan pandangan kita dengan cepat ke informasi untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Namun setelah beberapa saat, bila kita melakukan ini cukup lama, pemindaian dan membaca sepintas ini saling bercampur. Hal ini juga mewarnai atau mempengaruhi cara kita membaca buku. Perilaku itu juga menjadi default kita kurang lebih. Jadi karena kita sudah terbiasa untuk membaca informasi di sosial media atau di HP, yang mana informasi sekarang semua serba cepat gitu ya. Akhirnya kita juga nggak bisa membaca buku itu pelan. Aku tahu aku tuh orangnya suka membaca, tapi ternyata ini juga berdampak buat aku. Apalagi mungkin teman-teman yang nggak biasa membaca atau nggak punya kebiasaan membaca dari kecil. Maka setelah kita tahu bahwa ada hal yang dulu mungkin kita bisa lakukan dan sekarang susah, ya ada baiknya kita memulai kebiasaan itu lagi teman-teman. Pertanyaannya kan, baca apa? Nah, saya sebagai orang yang banyak baca non-fiksi, sebenarnya sekarang ini lagi nggak begitu suka baca fiksi. Tapi baca fiksi itu penting. Semakin banyak novel yang Anda baca, semakin mahir Anda dalam membaca emosi orang lain. Intinya semakin banyak novel yang Anda baca, semakin
mampu Anda untuk memahami orang lain, empati Anda akan lebih baik. Aku kan tahu ya empatiku tuh jelek banget. Jadi mungkin memang harus lebih banyak membaca fiksi sih untuk memahami orang. Anak-anak lebih berempati bila mereka membaca buku cerita atau menonton film, tetapi tidak bila mereka menonton tayangan yang lebih pendek. Ini tampaknya pas menurut saya dengan apa yang kita lihat di media sosial. Bila Anda melihat dunia melalui penggalan cerita, empati Anda sering tidak muncul, seperti yang terjadi ketika Anda terlibat dengan sesuatu yang berkelanjutan dan terfokus. Menonton video-video pendek itu, ya walaupun kontennya bagus, tapi belum tentu itu berguna dan nempel di kepala. Makanya bahasanya dia adalah membaca yang berkelanjutan. Artinya membaca yang ya memang menjadi kebiasaan lalu memakan durasi yang lebih lama. Di video sebelumnya kan aku juga udah mengutip dari sini bahwa yang kita korbankan itu adalah kedalaman. Memang sekarang semuanya serba cepat, tapi yang kita korbankan adalah kedalaman. Begitu juga dengan membaca. Semakin cepat kita membaca, semakin tidak dalam yang kita pelajari. Bagian berikutnya yang juga hilang dari kebiasaan kita adalah melamun, atau dalam bahasanya stolen focus nih yang terjemahan ini, dia bilangnya pengembaraan pikiran. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris mind wandering gitu. Jadi melamun itu penting. Kreativitas bukanlah sesuatu yang baru yang muncul dari otak Anda. Kreativitas adalah hubungan baru antara dua hal yang sudah ada. Pengembangan pikiran, melamun, memungkinkan terungkapnya lebih banyak rangkaian pemikiran yang diperluas, yang memungkinkan terbentuknya lebih banyak asosiasi. Melamun itu menarik dan harus kita sadari bahwa melamun itu sudah mulai hilang dari kebiasaan hidup kita. Karena setiap kali kita nggak ngapa-ngapain, insting pertama kita adalah buka HP dan cek notifikasi. Aku sangat ketagihan untuk mengecek notifikasi karena followers kan udah banyak ya, dan setiap detik itu beneran ada yang notif baru gitu, entah itu like, entah itu komen, entah itu follow. Ya nggak tiap detik, saya lebay sih kalau tiap detik. Cuman kapanpun aku ngebuka IG pasti ada notifikasi baru. Nggak pernah nggak ada notifikasi baru. Dan sering kali kayak udah 100 gitu. Itu tuh jujur dopamin, kayak aku happy banget, kepalaku senang sekali dengan itu. Tapi ya lagi-lagi akhirnya menciptakan sebuah kebiasaan di mana aku tidak melamun lagi. Ini yang akhirnya aku jadikan terapi baru untuk aku tidur. Aku kalau tidur tuh harus HP gitu, harus lihat HP sampai ngantuk, terus kayak ketiduran sampai pegang HP. Cuman setelah membaca Stolen Focus, aku punya ide di mana yaudah aku melamun gitu. Aku membayangkan sebuah cerita. Lalu yaudah setiap hari tuh yang aku bayangin cerita yang sama. Akhirnya weekend ceritanya aku tulis. Itulah yang akhirnya tertulis di novel aku. Jadi novel-novel aku nih sebenarnya adalah hasil melamun aku pada malam hari supaya aku bisa tidur. Kreativitas tuh terjadi karena Anda melamun. Ini pengalaman yang cukup berbeda dengan pengalamanku, tapi mungkin akan relate sama kalian. Jadi ada satu masa di mana si Johan Hari ini, penulisnya ini, dia kayak ya udahlah aku nggak nyentuh HP dulu selama berapa hari gitu kan. Terus setelah berapa harinya selesai, dia buka HP-nya lagi, terus dia berharap, wah berapa nih notifikasi yang masuk, pasti banyak nih setelah berapa hari ku tinggal. Ternyata nggak ada gitu. Dunia tidak menggubris ketidakhadiran saya. Itu kalimat yang sangat berkesan buat aku. Aku ingat masa-masa di mana aku awal-awal mencoba untuk tidak bersosmed ria gitu. Aku lebih bahagia dan dunia juga tidak membutuhkanku. Aku udah pernah melakukannya, udah pernah tidak twitteran berapa tahun dan aku happy aja, hidupku bahagia. Aku nggak kehilangan. Malah akhir-akhir ini aku lihat IG tuh muncullah hal-hal seperti iri hati, seperti membanding-bandingkan tuh mulai muncul karena mungkin ya udah umur 30 dan masih gini-gini aja hidupku, terus teman-temanku kayak anjing lebih sukses. But
Ketika aku matiin HP, lalu aku ngelihat istriku, ngelihat anjing-anjingku di rumah dan ngelihat keluarga aku, ya aku happy-happy aja sih. Aku ngelihat teman-teman yang aku miliki sekarang, ya aku happy-happy aja. Aku ngelihat orang-orang yang bisa aku ajakin nongkrong sekarang dan ngobrol sama mereka, aku happy-happy aja. Kamu tuh gak sepenting itu. Dunia gak sebutuh itu sama kamu. Kamu gak ada loh dunia baik-baik saja. Kita kan masuk ke bagian dimana kita ngomongin media sosial. Media sosial itu kan gratis ya. Ini selalu kayaknya udah banyak yang bilang kalau misalnya sesuatu gratis dan kamu nikmatinya, maka kamu adalah produknya. Lalu apa sih yang dijual dari kamu? Yang dijual dari kamu adalah engagement-nya. Kesuksesan media sosial diukur oleh yang disebut keterlibatan atau engagement, yang didefinisikan sebagai berapa lamanya produk itu ditatap, seberapa lama kamu buka produk itu atau website itu atau aplikasi itu yang dijual pada produk, sehingga iklan bisa masuk dan bisa ditempelin ke matamu. Segalanya adalah perlombaan untuk merebut perhatian. Itulah kenapa kita susah fokus, karena memang di media sosial semuanya itu berebut perhatian kita. Karena apa? Ya, attention is the new currency. Kita akan melihat bagaimana media sosial itu didesain sedemikian rupa sehingga kita nggak bisa lepas dari situ. Di episode berikutnya kita akan memulai pembahasan kita dengan ngomongin masalah infinite scroll. Nah, tahu kan ya, kayak kita scroll nggak ada habisnya. Itu dari mana dan siapa yang menciptakannya? Kita akan bahas, lalu kita akan lihat sebenarnya apakah kita bisa lepas dari itu. Gitu aja sih teman-teman. Ntar kalau aku ini lagi ada kosong lagi, aku bikin lagi videonya lanjutannya ke part 3. Sekian buat part 2. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dadah.